Masih semangat kan adik-adik? Masih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banat? Alhamdulillah, ya Ukti. Alhamdulillah. Baik, kakak akan menyambung pelajaran dari kakak yang tadi. Apakah kakak harus perkenalan sama kakak? Kenal kan? Sudah, Sekarang Kak. kenal sama kakak. Tunduk tangan. Oke. Perkenalkan, nama kakak Rohani Lubis, alamat Sipapaga. Kakak kuliah sekarang di STAIN Madinah semester menjalani 5 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan juga sini ada adik saya, Nur Lela. Baik. Kita pada hari ini akan belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Masya Allah. Maklum ya, misalnya jelek. Ghibah. Bertanami. Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan tentang apa itu ghibah dan apa yang dimaksud dengan tabayun. Yang pertama kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ghibah. Nah, ghibah ini adalah yang berarti dengan sama sekali dengan yang mengunjing dan menjelek-jelekkan kekurangan orang lain. Contohnya seperti misalnya jilbabnya dia merengkan. Karena menggibah di samping, wih, jilbab itu mereng gitu. Jangan langsung gitu, langsung dibilang sama orangnya, dinasihatin jangan menggibah. Karena nanti sulapnya kebalikan. Di samping udah menggibah. Jangan, karena gibah ini ibaratkan yang memakan daging saudara kita sendiri yang terhormati. Bagaimana ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minal zunni inna ba'dakum zunni ismu wa la tadassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi kita sesama muslim, apalagi kan perempuan ini sering di mana-mana nanti pergi mandi menggibah, pergi ke kamar mandi menggibah, sambut masak menggibah. Jangan deh, karena kalian tahu kan apa itu hukumnya kalau menggibah itu kan dosa. Jadi apalagi terutama sama laki-lakinya juga. Jangan selalu menggibah orang lain. Karena gibah ini nanti jangan berprasangka buruk terhadap sesama, harus berpikir positif dan kita juga harus menjaga lisan. Karena siapa yang pernah mendengar ungkapan ini, lidah bagaikan tak bertulang. Memang lidah ini tidak bertulang, tapi lidah ini bisa membuat hati seseorang sakit dengan perkataan kita sendiri yang kadang kita tidak menyadarinya. Contohnya nanti dia punyanya cuma mau bercanda, tapi makna yang dikeluarkan si dia tersebut sudah membekasi hati yang dia ajak bercakap kan. Maksudnya misalnya dia bilang namamu siapa dia? Misalnya si Fatimah, dibilangnya gini, si Fatimah itu dia gendut, bau lagi. Jangan dibilang gitu. Digibah kemana-mana. Biasanya apalagi tuh cewek kemana-mana menggibah, kesana sini menggibah, dikit-dikit menggibah. Gak boleh deh. Dan juga ada beberapa penyebab terjadinya gibah ini. Yang pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkatkan diri kita sendiri. Nah yang kedua, sikap iri dengki terhadap sesama. Misalnya iri dengki ini gini,
dia punya baju bagus, punya sepatu bagus. Terus ini namanya siapa? Sahrini. Sahrini dia langsung menyebut sana, hehehe, baju si Soiman tadi bagus ya. Iri aku jadinya gitu. Jangan sampai timbul perasaan iri dan kini kepada teman kita sendiri. Lebih sopan ya dek, apalagi cowoknya dari tadi. Kita didikan untuk pesantren harus tahu akhlak sopan santun. Jadi walaupun kakak begini, orangnya kecil atau lebih tua dari kalian, dari tadi inilah 3 orang kami masuk, sopan santun sama sekali nggak ada. Tamat yang dari SD. Pasti juga di SD pasti diajarkan sama guru agamanya, nggak mungkin harus masuk sekolah pesantren biar tahu sopan santun. Jangan gitu deh. Ini nanti siapa nanti yang bisa menyimpulkan apa yang kakak sampaikan, kakak kasih hadiah juga. Tapi kalau kalian kakak di sini berbicara, kalian juga di situ berbicara, kayak mana kalian bisa paham apa yang dibicarakan kakak di sini? Tapi jangan cuma gara-gara ini dendam kalian di dalam hati, jangan dendam, langsung bilang, kak saya nggak suka gini-gini kak. Jangan saya bercakap-cakap payah di depan, tapi kalian juga bercakap di samping. Saling menghargai. Kakak orangnya memang inilah deh, perkataannya lumayan menyakitkan. Tapi kakak gitu bukan karena kakak benci. Kakak juga alumni dari sini. Kakak 6 tahun di sini sekolah. Dan yang keempat itu balas dendam. Nah, yang dimaksud dengan balas dendam ini, misalnya tadi si Sahrini sama si Sahrini ini, dia nggak sengaja meninggalnya si Hafsah. Dia balas dendam. Gak tahu bah, besok harus ku balas dendam, harus ku senggol lagi. Jangan gitu. Itu yang dimaksud dengan balas dendam. Yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Niat kita bukan untuk merendahkan orang lain. Niat kita itu bercanda. Tapi dalam kata-kata bercanda kita ini bisa membuat hati seseorang itu sakit. Kita tadi berbicara cuma mau iseng-isengan, mau bercanda-canda bergurau-gurau, tapi kan tidak tahu apa makna yang kalian keluarkan. Apakah menyakitkan, apakah tidak. Jadi itulah, kakak dari tadi sini ada 3 orang kami masuk dari sini berturut-turut, yang di sana selalu ngomong. Ditanya siapa yang tahu, nggak ada yang tahu, cuma dia. Masa di sini kan 1, 2, 3. Ini kelas 1 loh dek. Berarti kalian nggak merenungi apa yang kakak paparkan dari tadi, bahkan itu ada tajwid. Walaupun kalian kelas 2, kelas 3 udah paham apa yang dimaksud dengan tajwid. Apalagi kakak Nur Malasari. Ini kelas 1 loh dek, baru masuk. Ditanya kakak tadi siapa yang tahu tanggal tahun berapa? Dia yang tahu. Kalian kakak-kakak dek. Tapi jangan karena kakak ngomong gini kalian merasa merendahkan diri. Bukan kakak nggak bermaksud gitu, tapi biar kita sadar. Kakak juga bukan kakak juga bukan termasuk orang pintar, tapi kakak juga dulu begitu di sini sekolah. Dari tadi kakak memaparkan materi, siapa yang tahu gini-gini. Kakak sambut sama adik ini. Dia baru masuk, berarti tadi dia mendengarkan apa yang dikeluarkan kakak-kakak tersebut. Yang pada semua kemana telinganya, entah cuman sisa ini yang punya telinga di sini nggak tahu. Tolong alam. Kalau kalian nggak suka kami masuk, bilang, kak aku nggak suka kak masuk kakak, nggak apa-apa kan aku keluar, ya udah keluar, daripada membuat mulut saya tidak bisa di sini langsung mengajar, lebih baik keluar. Jadi kakak merasa nggak dihargai deh. Dari tadi kakak-kakak saya, semua saudara-saudara saya di sini ngajar, kawan-kawan saya, kalian bercakap masing-masing, ada yang ketawa ke TV, ditanya apa yang tadi nggak ada yang bisa jawab. Walaupun kita tinggal di perdesaan, jangan pemikiran kita ini
dalil, tapi juga yang dari luar juga penyambungan. Baik, lanjut. Dan juga ada beberapa cara untuk menghindari ghibah. Yang pertama, seringlah kita berkumpul dengan orang yang baik dan berintrospeksi dirilah sebelum menggibah seseorang. Jangan kita menggibah seseorang, tapi kita juga tidak introspeksi diri sama diri kita sendiri. Wih, itu dia kerjanya menggibah, tapi kita nggak tahu. Sedangkan kita juga lebih dari kata-kata yang menggibah. Nah, dari situlah supaya kita harus tuh menjaga lisan dan berpikiran positif. Jauhilah prasangka buruk terhadap sesama, apalagi kita sesama di masyarakat, walaupun di luar sekolah, di asrama, entah di mana. Paham kan apa yang kakak bilang? Kenapa loyo? Karena kakak marah? Kakak bukan marah deh. Kakak gitu karena kakak sayang sama kalian. Gimana kalian biar bisa seperti kakak nanti, bahkan lebih lagi dari kakak? Jangan cuma tamat dari pesantren sini langsung nikah. Jangan. Kakak bukan sok pintar dan masuk yang mana ya, tapi kakak marah sama kalian. Apalagi dari kakak nggak suka. 3 orang kakak masuk, kalian bercakap terus, nggak ada sama sekali menghargai. Nanti ditanya Ustaz, tapi apalah yang tadi yang kalian dapatkan dari pelajaran kearuhani? Pasti nanti nama kakak yang nomor 1 karena kakak alumni dari sini. Apa nanti kalian jawab sama Pak Ustaz tadi? Nggak ada Ustaz, nggak ini gininya kearuhani Ustaz. Tapi kalian nggak mendengarkan. Padahal materi yang kakak bawakan ini sangat penting, apalagi dalam kesehari-harian kita sendiri. Siapa sih yang namanya Fatimah? Anda yang cari keluar tentang. Nah, yang kedua kan tadi kita yang pertama sudah kakak jelaskan apa yang dimaksud dengan ghibah. Siapa tadi? Coba jelaskan, siapa yang tahu tadi apa yang pengertian dari ghibah? Apa yang dimaksud dengan ghibah? Oke, kakak ulangi. Nah, ghibah ini bagaikan yang mengunjing dan menjelekkan atau kekurangan orang lain di belakangnya. Nah, umat Islam juga melarang bahwa ghibah ini ibaratkan yang memakan daging saudara kita sendiri yang telah mati. Saking sadisnya itulah yang digunakan dengan ghibah. Terus ada juga siapa yang pernah mendengar ungkapan itu? Lidah ini bagaikan tak bertulang. Memang lidah ini tak bertulang, tapi karena kita tidak bisa menjaga lisan kita sendiri, lidah ini bisa memasukkan kita sendiri ke api neraka. Padahal tadi kita berniat bukan untuk menggibah. Karena ini sering, apalagi di perempuan, pas mau mandi gibah, pas mau tidur gibah, makan gibah. Jangan. Tunggu dulu. Kok diam dari tadi? Bukan berarti kakak bilang diam terus ya dek. Jangan cuma diam. Kalau kakak bilang diam, bukan berarti nggak bisa ngomong. Bisa mama. Kalau nanti jangan pun kakak. Kalau nanti ada yang kayak gini lagi kakak apa yang datang. Kalau kakaknya itu nanti ngomong di depan, kita harus mendengarkan, menyimak apa yang dipaparkan kakak-kakak tersebut, terus dicatat. Oh, yang dibilang itu tadi, yang dibilang kakak tadi gini ya. Oh gitu ya. Nah, kan akhirnya walaupun kakak memang kakak nggak nanya di sini, tapi gimana yang ngomongnya ya? Panjang lebar nggak masuk. Yang cowok nggak ada yang nulis. Apa yang tadi pengertian dari ghibah? Siapa lagi? Cewek, Bani, Palat. Apa? Menghilangkan daging saudara sendiri. Terus siapa lagi? Dari bimbingan dan menjaga masalah. Bagus. Siapa lagi? Banyak
Apa yang dimaksud dengan gibah ini? Bukan cuma menjelek-jelekkan orang lain. Menceritakan orang-orang lain yang mana orang lain itu tidak suka. Siapa lagi?